yang langsung tersirat di pikiran lo ketika ngomongin soal orang-orang Jepang? Berkat Piala Dunia kemarin, banyak banget publik dunia gitu yang memuji tentang sikap, ya, etika dan juga rasa disiplin dari orang-orang Jepang itu sendiri. Bahkan ketika Piala Dunia itu selesai ditonton sama mereka, stadion itu bersih karena mereka mengutin sampahnya sendiri, udah kayak beda dunia gitu. Bahkan buat lu sendiri emang pernah pergi ke Jepang, itu pasti atmosfernya beda banget ya sama negara tempat lu tinggal gitu. Lu bisa menemukan kesunyian, ketenangan, ya, orang-orangnya juga kalem gitu. Jadi kangen buat baliknya ke sana setiap kali lu pernah pergi ke Jepang sekali gitu dalam setahun. Well, di video ngopi kesempatan yang kayak ini kita akan membahas tentang sebuah anomali di mana ada warga Jepang yang dalam tanda kutip buat malu negara sendiri gara-gara ketahuan maling di salah satu toko Bali. Berita pertama kali gue lihat dari Otaku Anime Indonesia, kira-kira tanggal 8 Desember 2025, dengan judul sekelompok turis Jepang terekam CCTV mencuri di Bali, pemilik toko mengaku kehilangan 11 pakaian. Netizen Jepang komen aib negara. Berita ini ya, bersumber dari tweet News24 atau @news_2028. Ini yang ramenya udah di-share sama 9.000 orang gitu ya, di retweet, terus udah di-like sampai 31.000 orang dan udah sampai 4,9 juta tayangan videonya. Dimana dari News24 ini dikasih tahu shop owner in Bali, Indonesia discovered after the daily inventory that 11 clothing sets were missing. After checking the cameras, he noticed that a group of tourists from Japan were the ones who stole them in a rare incident that may be the first of its kind. Ini agak sedikit rasis ya. Apa sih of its kind itu apa sih? Iya, jadi konteksnya ada pemilik toko di Bali yang pegawainya sadar kalau misalkan stok barang dagangan itu selalu berkurang, padahal yang beli pun bisa dihitung jari gitu ya. Nah, setelah dicek lewat arsip CCTV ternyata dimaling. Dan yang paling mengagetkan yang lagi adalah dimalingnya bukan sama warga lokal, tapi sama turis mancanegara, yaitu turis-turis dari Jepang. Cuman disclaimer dulu gitu ya, gue bukan buzzer Jepang, gue cuma pengen ngasih tau dulu di sini ya, the bigger problem atau general problemnya gitu. Turis ya mancanegara di Bali itu sering banget maling, men. Lu tau dari mana Bang Ray? Ya lu tinggal search aja keyword turis maling di Bali, udah banyak banget berita-berita yang ngasih tau kalau misalnya mereka tuh sering maling gitu di Bali. Ya, jadi nggak sedikit turis mancanegara yang emang ngelakuin kejahatan-kejahatan yang justru bisa mempersulit hidup dari warga lokal yang ada di sana, men. 3 teratas ini ngomongin soal warga Jepang. Tapi ini nih, Detik Travel, bule Amerika hidup di Bali dari hasil mencuri, 2 bulan hidup luntang-lantung. Nggak semuanya turis mancanegara kaya, coy. Maling tas turis Kazakhstan akhirnya dibekuk polisi. Terus abis itu, bentar, kita cek lagi ya. Nah ini, mau liburan ke Bali, turis didenda 58 juta usai mengutil di Bali. Bule nekat turis Rusia babak belur diajar massa usai percobaan perampokan mobil di Bali. Ya, terus nggak cuman turis doang sih yang emang jadi maling gitu, tapi bahkan turis sendiri ada yang kemalingan. Turis asing kecopetan kalung emas di Bali, pelaku nyaru jadi ojol. Ya, maling motor berkeliaran di Bali, turis asing juga disasar. Jadi emang ini butuh evaluasi dan juga penanganan yang general gitu ya terkait permasalahan tindakan kriminal yang ada di sana gitu. Tapi kita bakal fokus terhadap apa yang terjadi sama pemilik toko dan warga Jepang ini. Di berita ini dikasih tahu kalau misalkan ini kayak rare incident banget atau kejadian langka. Biasanya kan orang-orang Jepang itu kan sangat amat humble, sangat amat beretika tinggi gitu, tapi tiba-tiba ketahuan maling gitu. Ini jadi headline banget, bahkan saking besarnya gitu ya. Ini udah diberitain sama portal media nasional kita, Kompas. Yang judul 4 turis Jepang mencuri di Bali, netizen negeri Sakura mereka aib negara. Ya udah ada respon juga sama warga-warga Jepangnya di postingan ini. Kita bakal lihat bareng-bareng nanti ya. Terus bahkan udah diberitain juga sama media internasional, kayak misalkan Motherships dengan judul 4 Japanese male tourists caught on camera stealing clothes in Bali store. Basically secara teknis karena udah di-share sama News24 ini jadi rame juga sih di dunia internasional gitu. Bahkan nggak sedikit juga ya orang-orang Indonesia tuh taunya itu dari mereka gitu. Gue yakin admin dari Otaku Anime Indonesia ataupun kompas.com bisa tahu juga dari sini ya. Terus habis itu di sini dijelasin the video spread across Japanese social media with people saying these individuals are a permanent disgrace to us. Gue yakin respon tersebut dapat dari postingan-postingan di Twitter gitu ya. Nah, kita bakal coba cek bareng-bareng bagaimana komentar-komentarnya.
Ada yang mempermasalahkan kosakata rare incident that may be the first of its kind. Ini nggak terlalu penting ya. This is shocking. Nah, ada yang ngompor-ngomporin terus habis itu ngaitin ke kejadian yang lain. Ini agak sedikit rese. Jadi Robani bilang, ayo ramaikan, kalau bisa viralin. Kemarin aja perkara Nancy Judge aja mereka sampai mau menghakimi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang gantian jelekin sampai malu. Bukan gitu caranya lu buat memperbaiki juga mengoreksi kesalahan kita sebelumnya. Nancy Judge udah minta maaf, jangan dikompor-komporin lagi. Malah disangkut pautin gitu. Two wrongs don't make it right. Betul. Kalau apa hubungan sama Nancy, itu mah emang Nancy itu kan jadi malah dihujat balik kan. Ya ampun, kesian gitu. Mbak Desinya udah pinter ya, tapi salah satu penontonnya kayak gitu. Imagine stealing Indonesia's spices for centuries and now resorting to stealing clothes. Embarrassing behavior for real. Diungkit-ungkit lagi sejarah penjajahan. Tapi emang iya ya, Jepang itu pengen ngambil rempah pakainya. Jepang tuh pengen nyari tenaga kerja ini gak sih? Romusa gak sih? Kalau misalkan rempah-rempah justru ke Belanda harusnya. Misalkan koreksi gue kalau misalkan gue salah gitu ya. It's not rare, they just get good PR. Menjadikan secara alami orang Jepang dikenal sebagai orang yang jujur, rajin bekerja, serta sangat hangat dan baik. Nah, bukan berarti dengan image mereka yang baik, itu mereka nggak luput dari kesalahan. Ya, sebagai contoh yang sangat amat nyata, bahkan di negara kita tercinta dengan mayoritas muslim gitu ya, pasti ada aja orang yang kelihatan sangat amat beragama, itu tiba-tiba diberitakan kalau cabul, punya banyak istri dan segala macem gitu kan. Ya balik lagi, kita nggak pernah tahu sifat manusia kayak gimana, bahkan untuk sebuah negara. Kalau misalnya lu nyimpulin suatu negara itu orangnya baik-baik ya belum tentu. Bahkan kalau misalnya lu ke Jepang ya, ada kemungkinan juga lu bakal dicopet gitu. Soalnya ada beberapa orang Indonesia juga kan yang katanya kena. Kerang Fenzini, si paling jujur, bermoral dan disiplin. Hard to imagine Japanese tourists involved in thief, especially for a culture known for discipline and integrity. Truly unexpected. Oh, this Ray explained to me like I am 4 years old. Ya, yeah, basically karena orang-orang Jepang itu kelihatan baik, terus sekarang tiba-tiba ada yang asshole gitu ya. Jadi ya pada aneh aja, bilang langka gitu. Ini ada komentar yang menarik. When national stereotypes shatter like cheap souvenirs, the real scandal is the silence from Tokyo Tourist Board. Bali deserves better than kleptomaniac envoys. Ini bener banget. Jadi ketika stereotip sebuah negara itu hancur gara-gara video yang seperti ini, gara-gara kejadian hanya beberapa oknum aja gitu, harusnya ya udah ada tanggapan langsung dari pihak Jepangnya. Dan guess what? Gue udah coba buat menyelam lebih dalam lagi dan gue menemukan salah satu berita dari newsdix.tbs.co.japan. Ini asosiasi sama Bloomberg. Nih. Bang Ray, lu kenapa bisa tahu gitu? Ini konteksnya apa? Nih ya kan ada fitur translate bro. Ya. Ternyata di berita ini dikasih tahu ya kalau misalkan turis Jepang yang emang maling itu dari mana. Judulnya dibilang beberapa siswa SMA Jepang diduga mengutil di Bali, Indonesia. Masih diduga tapi. Rekaman kamera pengawas menjadi viral di media sosial. Di mana ya udah ada pihak dari SMA Otani di Kyoto yang bilang beberapa siswa melakukan pencurian, kami menangani kasus ini dengan sangat serius ya. Dari berita ini ya mereka ngasih tahu kalau misalkan mungkin yang terlihat dalam videonya merupakan siswa SMA dari Otani di Kyoto. Kita lihat dulu bareng-bareng gimana skill mereka buat maling di Bali ini. Yang katanya masih SMA. Gue rasa orang-orang lokal pun segan gitu ya buat negur mereka, soalnya tidak familiar juga secara wajah. Cuman untung punya CCTV. Ini ngasih tahu betapa pentingnya gitu ya kamera-kamera pengawas untuk diinstal apa ya kalau misalkan lu punya usaha kayak toko gitu. 3 orang coy. Oke, dari berita ini dijelasin kalau misalnya rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan beberapa orang yang diyakini siswa SMA Jepang mencuri dari sebuah toko souvenir di Bali. Ya, telah beredar di sosial media. Para pencuri tersebut diyakini, masih belum pasti nih. Itu siswa SMA Otani, sebuah sekolah swasta di prefektur Kyoto, di mana pihak sekolah berkomentar pencurian telah dikonfirmasi saat kunjungan studi. Rekaman kamera pengawas ini diambil pada tanggal 3 bulan ini di sebuah toko souvenir di Bali, ya, 3 Desember harusnya. Beberapa orang yang diyakini anak muda Jepang terlihat sedang melihat barang dagangan di toko tersebut. Salah satu dari mereka dengan cepat mengambil sebuah barang dan memasukkannya ke dalam tas. Seorang lainnya kemudian melihat-lihat sebelum mencuri. Menurut media lokal, pemilik toko menyadari 11 potong pakaian hilang saat memeriksa inventarisnya dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi setempat.
Rekaman tersebut dilaporkan di media pemerintah Indonesia dan juga beredar di media sosial Jepang, memicu kritik bahwa para pelaku adalah siswa SMA Otani, sebuah sekolah swasta di prefektur Kyoto. SMA Otani merilis pernyataan pada tanggal 8 Desember harusnya, yang menyatakan telah dikonfirmasi bahwa beberapa siswa yang berpartisipasi dalam kunjungan studi telah melakukan pencurian. Kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak bisnis dan individu lain yang terdampak, ujar pihak sekolah, seraya menambahkan, sebagai sekolah, kami menanggapi insiden ini dengan sangat serius dan sedang berupaya mengatasi masalah tersebut, termasuk berkoordinasi dengan organisasi terkait. Jadi itulah kira-kira kelanjutan berita dari warga Jepang yang maling di Bali. Semoga ini bisa menambahkan konteks ya. Kalau misalkan nggak semuanya suci, bahkan warga Jepang yang terlihat baik sekalipun. Apakah fair day or hari kebalikan kejadian langka? Saling bahas nih ceritanya, kerja Indo juga ada yang gini dibahas juga, terus Jepang ada yang kayak gini, curiga udah kelamaan di Indo jadi melokal. Nggak, itu siswa SMA ya kalau misalnya kita lihat dari beritanya. Jadi itu aja mungkin bisa gue sampaikan. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis sekali lagi di kolom komentar. Gue undur diri, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Jangan buat like, jangan lupa share. Bye-bye.